Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Ryokto di channel ini. Makasih udah ngeklik video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu semua yang udah nonton video ini. Kali ini saya mau unboxing recehan ya guys. Satu ini ya, alat yang penting banget buat kalian yang sering-sering transfer data lah ya, transfer data dari satu device yang memerlukan memory card seperti ini, mungkin kayak DSLR atau kamera mirrorless, atau mungkin yang seperti ini kayak device-device lain nih ya, ini DSLR mungkin, atau device yang lain yang memerlukan SD card, atau yang seperti ini yang memerlukan micro SD, kayak ya banyak device ya, kayak handphone, action cam, kayak DJI, drone, dan lain-lain ya guys. Pokoknya banyak dari kalian yang kayaknya memilih card reader itu asal murah ya. Kalau murah tapi bagus sih oke lah ya. Tapi kalau kalian kecewa dengan transfer rate-nya, dengan sering errornya itu alat, saya sih nyaranin ini guys. Ugreen belum pernah ngecewain saya sih kalau saya beli barang ini. Dari itu kabel micro SD, kabel Type C, itu saya beli belum pernah mengecewakan. Nah ini untuk feel unboxing aja, sebenarnya udah saya buka ya. Ini saya buka dari kardusnya. So langsung kita coba aja. Oke, sekarang kita tes. Di sini saya punya SanDisk Extreme guys. SanDisk Extreme itu udah udah kelas 10 ya, yang jelas ya. Jadi kalau kalian udah punya card reader kencang, di PC laptop juga portnya udah kencang, jangan sampai micro SD-nya juga yang jelek, yang biasa, yang murah. Jadi perhatian juga buat kamu, micro SD ini juga menentukan kecepatan ya. Yang kelas 10 dan kemudian dia up to-nya rate-nya itu harus yang kencang juga. Oke, sekarang kita masukin ini. Nah, kalau nggak kebalik, kalau tadi kan kebalik, kalau begini dia akan bunyi ceklek gitu ya, di dalamnya ya ada kayak cetek gitu. Ini juga seperti itu. Nah, masukinnya seperti ini aja, simpel ya. Tapi kita akan coba satu-satu dulu. Oke. Sekarang saya akan mencoba mencolokkan ke USB 3 yang ada di PC ya guys. Jadi nanti saya tampilin di layar. Saya colokin dulu. Ini kemudian kebetulan ini USB-nya Type A ya. Jadi saya coba di USB di PC dulu. Oke, saya akan tampilin di layar ya. A few moments later. Oke, ini udah terdeteksi guys. Ya, di layar sudah terdeteksi. Saya akan coba lihat. Nah, ini USB 3.0 card reader ya. Jadi di sini udah terdeteksi di drive D. Kita cek di dalamnya di drive D. Ini dia drive D-nya. Nah, di dalam sini sebenarnya udah ada folder karena ini saya ambil dari drone ya, drone saya. Ini udah ada file seperti ini. Kita akan mencoba mengcopy video ya. Oke, kita akan copy satu file video. Kita ambil contoh dari file YouTube ya. Nah, di sini saya punya contoh file YouTube unboxing dan review deh. SK75. Nah, di sini saya punya 5 GB ya, 5 GB. Saya akan coba copy. Oke, di sini saya copy. Saya pindahin ke sini lah. Kita lihat coba kecepatannya berapa, paste. Oh, is too large for the destination file. Oke, padahal cuma 5 GB ya. Kita cek kapasitasnya 127 too large. Kenapa nih? Oke, kita coba dulu yang lain. Atau mungkin kita format dulu deh. Kita format aja ya guys ya. Kita format. Di sini data. Nanti juga kalau saya pindah ke drone lagi bakal saya format lagi kok. Ini kita coba pakai NTFS.
Oke, kita coba NTFS, kita klik format. Oke, formatting. Pastikan ya microSD-nya nggak ada data penting ya guys buat kamu ya. Kalau untuk memformat, saya ini nggak ada data penting, jadi saya format aja. Oke, sekarang kita coba paste. Nah, ini udah coba nge-copy ya. Ini ada 78 Mbps guys untuk ngopi 5 GB, dan ini butuh sekitar 60 detik ya, berjalan 60 detik. Ini untuk copy data 5 GB sih udah cepet banget ya guys ya. Dan perlu ketahui juga kalau kalian ngopi video itu guys, file video itu formatnya bermacam-macam. Ada yang formatnya itu bermacam-macam ya. Ada yang kerapatannya gede, ada yang kerapatannya kecil. Nah, setiap video itu juga kalau ditransfer atau di copy itu mempunyai speed copy yang berbeda-beda, yaitu karena besaran frame per secondnya, besaran macam-macam ya format video itu. Jadi tergantung dari format video itu juga. Dan untuk 5 GB ini saya rasa udah cepat ya guys ya, mengcopy file 5 GB video dalam waktu 60 detik. Oke, kita coba lagi. Itu kan tadi dari harddisk ya, bentuknya harddisk ke microSD. Sekarang kita akan coba dari microSD ini kita copy ke SSD guys. Kita coba lihat kecepatannya, biasanya lebih cepat guys, apalagi si microSD-nya hanya membaca ya. Kita coba pindahin ke sini deh. Ini di SSD ya guys, di komputer saya tapi di SSD. Kita paste, kita lihat kecepatannya berapa. Oh, ternyata sama, 87 MB per second, dan ini udah termasuk cepat 5 GB dalam 60 detik guys. Jadi bisa jadi ini kecepatan fullnya dari card readernya ya, sudah mentok segini. Yang jelas ini udah memenuhi dari USB 3 guys, walaupun tidak 5 GB per second ya. Yang jelas si card reader ini udah mengcopy file 5 GB ini dengan cepat guys. Oke, nanti kita akan coba lagi dari SSD guys. Kita pindah lagi dari SSD ke microSD. Nanti setelah itu baru kita coba pakai SD card yang Extreme Pro ini ya. Kita coba dari Extreme Pro. Oke, 87 ya, 88 pokoknya sekitaran segitu, 88 Mbps. Oke, kita coba lagi sekarang dari SSD ke microSD. Paste, replace aja ya. Kita coba. Nah, ini juga berkutat di 78 ya guys ya. Ini 78 Mbps. Jadi memang mungkin speed maksimalnya segitu dari dari microSD. Bisa jadi dari microSD-nya, cuman kalau dari microSD sih harusnya bisa lebih ya. Dari card reader-nya juga harusnya lebih, cuman nih kita nggak tahu bottleneck-nya ada di mana. Mungkin kita cek di Task Manager ya. Ini kita bisa melihat juga dari sini. Nah, untuk dari CPU dia nggak ada halangan, memori juga nggak ada halangan. Nah, ini disk day-nya. Ini kelihatan di sini guys, disk day-nya ini dia sudah 95%, 94% bekerja. Bisa jadi ini kemungkinan dari micro SD-nya ya guys ya, bukan dari card reader-nya, bukan dari SSD-nya. Memang micro SD-nya udah full bekerja seperti itu. Makanya kita akan coba tes dengan SD card yang Extreme Pro, apakah ada perubahan atau enggak. Yang jelas micro SD yang Extreme aja, SanDisk Extreme itu berkutat di 80 Mbps lah ya. Oke guys, video ini saya potong karena ternyata pada saat pengujian itu SD card itu yang ini ya, SanDisk Extreme Pro ini hasilnya nggak jauh beda, cuma 1 Mbps. Saya nggak tahu kenapa, saya waktu cek itu di Task Manager itu prosesnya juga dia udah full dan kecepatannya cuma segitu.
Jadi daripada saya mengulang hasil yang sama, yang hampir sama, mendingan saya kasih kesimpulannya aja ya, biar cepat, karena videonya juga udah lama, takut kalian bosan. Jadi kesimpulannya ini hampir sama, entah di SD cardnya yang kualitasnya gimana ya saya nggak tahu, entah ini kalau dibilang KW sih enggak, ini cepet juga kok, tapi kok di luar ekspektasi ya. Apa card readernya ya, si card reader ini, tapi pembacaannya full loh si disk ini. Saya kesimpulannya sih di SD card ini yang kurang mumpuni ya. Tapi kalau kalian tahu, coba komen di bawah aja ya guys ya. Oke, jadi videonya kayak gitu aja sih. Dan kemudian saya juga sebenarnya ngetes di handphone. Di handphone itu malah dikurangi lagi setengahnya guys. Jadi kecepatan itu sekitar 25 Mbps. Itu up and down ya, 20 sampai 25 Mbps. Kalau kita copy ke handphone, saya nyoba itu pakai Redmi Note 9 saya ini nih. Redmi Note 9 saya ini, karena dia belum USB 3 ya, masih USB 2 kalau nggak salah, tapi dia udah Type C ya. Kecepatan itu sekitar segitu. Jadi karena video ini kelamaan, saya potong aja biar kalian juga nggak terlalu bosen ya untuk nonton video saya. Itu kisarannya 25 Mbps. Jadi kesimpulannya sih, card reader ini sih udah bisa diandelin ya guys ya. Dengan ngopi file video 5 GB dengan 60 detik doang, kemudian ngopi HP itu cepet juga, kalian bisa belilah card reader ini untuk alternatif card reader kamu yang suka murah, yang suka error ya, yang lemot kopinya. Lebih baik yang kayak ini guys. Kalau kalian punya rekomendasi yang lain ya, card reader lain yang mungkin lebih cepat, komen aja juga di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini kalau bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.